Pei Yue. Pei Yue, ada apa denganmu? Pei Yue. Rambutnya benar-benar putih, tubuhnya sangat dingin. Mungkinkah racun api es? Jangan sentuh aku. Keluar. Pergi keluar. Aku dengar kakak menyebutkannya. Setiap kali racun api es kambuh, permukaan tubuh dingin seperti es, tetapi di dalamnya membakar seperti api. Rasa sakitnya tak tertahankan, membuat mati lebih baik daripada hidup. Pei Yue, kita baru saja membentuk aliansi. Kau tidak boleh mati. Jangan sentuh aku. Kau keluar. 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 Pergi keluar. Aku mengerti. Dia mulia dan bangga. Dia tidak ingin orang lain melihatnya dalam keadaan ini. Pei Yue kau. Xiao Wu. Aku seharusnya mendorongnya menjauh. Tapi mengapa? Apa sebenarnya yang sedang aku lakukan? Mohon maafkan ketidaksopananku. Biarkan aku membantumu berdiri dulu. Aku baru saja sangat lancang. Bukan apa-apa. Kau juga mengalami serangan. Kau tidak sengaja bertindak lancang padaku. Jika orang ketiga tahu, kita pasti akan didakwa dengan kejahatan, persinahan antara paman dan ipar. Oleh karena itu, aliansi antara kau dan aku sama sekali tidak boleh diketahui oleh orang luar. Mari bersumpah berpegangan tangan. Kalau begitu aku akan pamit dulu. Suaranya mirip dengan suara Xiao Wu. Hanya karena alasan ini saja, aku harus membantunya merebut tahta. Pangeran dia merayu Anda. Ini pasti jebakan yang dipasang oleh Pangeran Yuan. Jika itu Pangeran Yuan, aku tidak mungkin bisa mendapatkan surat ini. Namun aku percaya, dia cukup tulus. Pangeran, The film was aku mungkin tidak memiliki and gelar yang narrated layak, by M. Media. tetapi anak di dalam kandunganku tidak bisa tanpanya. Jangan khawatir. Beberapa hari lagi ulang tahun ibu selirku. Selama di jamuan makan, kita membuat Mu Yao itu sedikit kehilangan muka. Aku kemudian dapat secara sah mempromosikanmu dari posisi selir. Apakah pangeran benar-benar bersedia melakukan ini? Tentu saja. Bukankah itu hanya satu Mu Yao? Bahkan jika itu adalah saudara kandungku sendiri, aku akan berani menyerang. Apakah kau tahu bagaimana kaki Pei Yue menjadi lumpuh? Pangeran Yue tak terkalahkan 100 pertempuran. Tetapi 6 tahun lalu, pertempuran besar Beijing dan kerajaan dia terluka parah dan menjadi cacat. Mungkinkah? Itu benar. Akulah pangeran ini yang melakukannya. Pei Yue sangat berbakat. Tapi memangnya kenapa? Dia menjadi korban rencanaku, menjadi cacat. Sepanjang hidup ini, dia tidak akan pernah memiliki pewaris lagi. Pei Yue disakiti olehnya lagi. Pangeran benar-benar tangguh. Semua orang dimanipulasi olehmu di telapak tanganmu. Untuk untung harus buat rencana demi kerajaan. Pada pesta panjang umur 3 hari kemudian, aku masih membutuhkan bantuanmu. Hamba mematuhi perintah. Ternyata di kehidupan sebelumnya, penghinaan yang aku derita di pesta panjang umur, semuanya adalah rencana mereka. Jika kalian berdua ingin membuat pertunjukan,
maka aku akan menemani kalian sampai akhir. Mu Yao, kau sudah berada di istana selama 4 tahun. Selir Su Ibu dari Pangeran Yuan. Perutmu belum tunjukkan tanda pergerakan. Tidak mampu melahirkan pewaris untuk putraku. Apa gunanya kau jati putri? Ibu, ini bukan hanya masalahku. Pangeran itu sendiri. Aspek itu tidak berfungsi. Wanita keji, beraninya kau berbicara omong kosong. Beraninya kau membantah ibu selirmu. Aku akan mengambil nyawamu. Tamparan ini, persis seperti kehidupan sebelumnya. Hanya saja, kau tidak akan pernah bisa menamparku lagi. Kau. Ibu, jangan kehilangan muka lagi. Mari hapus itu. Kau. Aku pernah demi menjaga kehormatanmu. Diam-diam tanggung reputasi buruk tanpa pewaris. Sekarang, kehormatanmu tidak bernilai sepeser pun. Kau. Para tamu sudah tiba. Ada apa? Apakah kamu ingin melawanku? Kalah berkelahi berarti kehilangan muka. Memenangkan perkelahian berarti kehilangan muka lebih parah lagi. Duduklah. Dengan hormat mendoakan Suri, panjang umur abadi. Semoga kecantikanmu abadi usia setara langit. Para tamu terhormat silakan duduk. Terima kasih Ibu Suri. Terima kasih selir. Pangeran mohon redakan amarah Anda. Pangeran mohon tenangkan amarah Anda. Mengapa kau menatapku dengan tajam? The film was translated and narrated by M Media. Kamu menderita sakit perut kronis. Minumlah ini. Orang hidup yang ingin mati. Aku tidak bisa membujuk mereka. Kakak, penyakit perut pangeran belum sembuh. Jika kamu pergi dalam keadaan marah seperti itu, maka kamu benar-benar mengabaikan hidup dan mati pangeran. Kakak, aku benar-benar tidak bermaksud. Kakak perempuan, hari ini tamu-tamu banyak. Kita tidak boleh bersikap. Mungkin Anda harus kembali dan berganti pakaian lain. Baiklah, di kehidupan sebelumnya, aku difitnah persis seperti ini. Sejak itu, aku tanggung reputasi buruk tahan penghinaan tiap hari. Pangeran mohon percayai hamba Anda. Hamba benar-benar tidak melakukannya. Tuanku mohon percayai hamba. Kau telah sangat mengecewakanku. Kau bajingan tak tahu malu, menyebabkan seluruh kediaman Pangeran Yuan kita menjadi bahan tertawaan. Seluruh keluargamu kita harus menebus dosa-dosamu. Aku adalah kakak perempuanmu. Wan Er, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku tidak punya jenis kakak perempuan sepertimu. Wanita keji, makhluk rendahan. Tak tahu malu. Wanita keji makhluk rendahan. Bajingan tak tahu malu. Usir dia keluar dari kediaman pangeran. Xiao Wan Er, di kehidupan ini, aku ingin melihat trik apa lagi yang bisa kamu lakukan. Sandiwara apa lagi kau pentaskan? Di kehidupan sebelumnya, Xiao Wan Er berkata, aku tidak pantas duduk di meja yang sama. Mengunciku di kamar. Perintahkan ibu asrama bawa sisa makanan kepada pengemis. Masih trik murahan ini.
Dosis dupa memabukkan ini, bahkan dewa pun akan sulit melarikan diri. Kakak. Hati ini rencana ini. Benar-benar jahat. Mungkinkah dikatakan bahwa setelah aku membentuk aliansi dengannya, semua hal ini telah berubah? Selir. Hamba ingin menuduh Putri Yuan berzina. Mencemari kediaman pangeran. Kejahatan yang tak termaafkan. Putri adalah cucu dari Adipati Mu Negara, berasal dari kelahiran bangsawan, biasanya bermartabat dan pantas. Bagaimana dia lakukan tindakan memalukan itu? Xiao Wan, kau adalah adik perempuan Mu Yao. Masalah serius yang menyangkut reputasi seperti ini. Bagaimana kami izinkanmu bicara sembarangan? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Pezina itu saat ini bersama Putri, di dalam kamar. Terlibat dalam keintiman, melupakan segala sesuatu di sekitar mereka. Hamba terpaksa tidak sanggup menahan. Melihat kehormatan kediaman Pangeran Yuan dirusak. Harus rela demi kebenaran mengorbankan diri sendiri. Ikuti selir ini ke kamar tidur Putri. Untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Mu Yao keluar sekarang. The film was translated and Mungkinkah narrated masalah by ini M. benar-benar Media. nyata? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Benar-benar tak tahu malu. Bagaimana dia bisa di pesta ulang tahun melakukan tindakan seperti itu? Itu benar. Apa yang harus dilakukan mengenai hal ini? Kau wanita pezina, berzina dengan pria lain, membawa aib pada reputasi keluargaku. Pengawal, tangkap dia, pajang mayatnya di pasar, cabik-cabik dagingnya sepotong demi sepotong, untuk menegakkan aturan istana dengan ketat. Nyonya, mengapa pukul hamba di depan semua orang? Melihat pakaianmu yang berantakan, jelas kau diam-diam berselingkuh dengan pria lain. Apakah Nyonya mungkin lupa mengerikan? Pakaian selir ini basah, baru kembali untuk ganti pakaian. Kakak perempuan berhentilah berpura-pura. Aku melihatnya dengan jelas. Menjauhlah dari jalan istana ini. Tunggu sampai kekasih gelapmu tertangkap. Kita akan lihat bagaimana kau menyangkalnya saat itu. Tunggu, ada apa? Apakah kau merasa bersalah sekarang? Kau tidak berani membiarkan istana ini menggeledah. Kekasih gelap ini pasti bersembunyi di dalam. Anda menuduh selir ini secara salah di depan banyak orang. Memfitnah kemurnian selir ini. Jika nanti kekasih gelap itu tidak ditemukan, bagaimana Anda akan meminta maaf kepada selir ini? Bagaimana Anda akan meminta maaf kepada keluargamu? Minta maaf bahwa istana ini tidak mengambil nyawamu. Sudah menunjukkan rasa hormat yang besar kepada keluargamu. Kata-kata Nyonya sangat berharga dan mulia. Anda tak berani ucap kata kosong. Jika nanti kekasih gelap itu ditemukan, selir ini rela menerima hukuman Nyonya. Tetapi, jika kalian semua tidak menemukannya, maka orang yang memfitnah selir ini harus izinkan selir ini hukum mereka sesuka hati. Baiklah. Istana ini menerima. Ini ranjang ini bermasalah. Di siang bolong, pakaian-pakaian tersebar seperti ini. Pasti ada seseorang di dalam. Benda apa ini? Melapor kepada Ibu Selir. Berapa hari lalu pergi ke kuil Dasyang Guo, berdoa minta anak, dan memohon sebuah patung Dewi Songxi. Selama 49 hari, saya tidak boleh bertemu dengan orang hidup manapun. Jika saya ingin benar-benar tulus, saya juga harus menggunakan darah segar selir ini untuk bersembahyang setiap hari. Kau. Upaya yang begitu melelahkan. Wanita keji. Kau bahkan berani memfitnah kakak perempuanmu sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku melihatnya dengan jelas. Tidak mungkin. Jangan bergerak. Seseorang sedang mengintip. Xiao Yui. Coba sentuh hatiku. Berdetak sangat cepat. Wajah yang begitu lembut. Otot yang begitu menonjol. Satu momen kenikmatan malam musim semi.
Aku rela mati. Tidak mungkin. Kau pasti sedang berpura-pura. Apa ini tentang pemujaan darah segar? Itu pasti bohong, bukankah begitu? Amitabha Buddha. Namo Amitabha Buddha, adik perempuan. Meski kau harap kakak mandul seumur hidup, kamu tidak bisa menghancurkan Dewi Sangsi, menyebabkan tubuh Buddha berdarah. Semi kita, orang itu pasti akan turun ke neraka. Jika kamu melakukan ini, aku takut seluruh kediaman pangeran akan menderita pembalasan. Xiaowan, kau benar-benar kurang ajar. Nyonya mohon adili dengan adil. Jelas dia melakukannya dengan sengaja. Bajingan keji, hati yang jahat, fitnah tak berdasar. Menyebabkan pesta ulang tahun selir ini menjadi sangat kacau. Sungguh kejahatan yang pantas dihukum mati. Ibu selir, Anda baru saja berkata, jika tidak ada pezina, The Anda film akan was serahkan orang yang translated memfitnah and hamba. narrated by M. Untuk hamba Yuan. Anda tangani. Dia cuma pelayan wanita malang. Kau boleh menghadapinya sesukamu. Menjualnya juga dapat diterima. Pangeran, selamatkan aku. Aku mengandung darah dagingmu di perutku. Tak bisa biarkan satu mayat sebabkan dua kematian. Apakah itu benar? Sungguh. Jadi ternyata, Anda ingin melahirkan putra sah. Itulah sebabnya Anda memfitnah kakak perempuan. Itu benar. Jika putri diceraikan, pangeran akan mengangkat selir yang sedang hamil itu ke posisi istri utama. Maka anak di dalam perutnya secara alami akan berubah dari putra seorang selir menjadi putra sulung yang sah. Hanya demi posisi putra yang sah, kau memfitnah reputasi orang lain. Hampir menghancurkan reputasi keluargamu. Kau wanita berhati ular berbisa. Wewangian kerajaan di sangat berhasiat obat. Bahkan seekor beruang besar. Setelah menciumnya akan menjadi terangsang. Di mana tepatnya kesalahan itu terjadi? Mu Yao. Meskipun Wan Er melakukan kesalahan, dia saat ini sedang hamil. Tolong hormati ibu selirmu. Hukum dia menyalin kitab Buddha sebagai peringatan dan itu sudah cukup. Ibu selir, mohon dengarkan dulu bagaimana saya berniat menghukumnya. Dan setelah itu, Anda boleh memohon pengampunannya baik. Baiklah. Katakan padaku, hamba Anda ingin menghukumnya dengan menjadikannya Putri Yuan. Pangeran Yuan Pei Yuan menyukai selir dan menindas istrinya. Gunakan segala cara untuk mempermalukan hamba, menguras kasih sayang antara suami dan istri. Hari ini, hamba minta semua yang hadir jadi saksi untuk mengakhiri segalanya dengannya. Pei Yuan, saya ingin berpisah secara damai darimu. Apel, Pengawal, bawa kembali semua mahar saya. Bawa semuanya pergi. pengawal, cepat hentikan orang-orang itu. Mereka tidak diizinkan menyentuh mas kawin. Saya dengar putri ingin berpisah secara damai, tetapi pangeran menolak. Kedua belah pihak bertengkar memperebutkan mahar, menyebabkan kegaduhan yang tidak bisa dihentikan. Ayo pergi. Mari kita pergi menonton keramaian. Pergi. Dia benar-benar telak, memancing semua penjaga pergi. Benar-benar hebat. Isi surat ini adalah, mata-mata dari kerajaan telah menyebar ke seluruh ibu kota. Aku membutuhkan daftar mereka. Pangeran, sejak pencurian terakhir istana Pangeran Yuan, telah memperkuat pertahanannya, sehingga sulit untuk menyelinap masuk. Lusa adalah perjamuan ulang tahun selir Su. Saya akan memancing semua pengawal menjauh. Saat itu akan ada permainan menarik dalam menangkap perzinaan. Menangkap persinahan. Persinahan siapa yang kita tangkap? Aku Sama sekali tidak, itu terlalu berbahaya. ikuti saja petunjukku. Gelar Putri Yuan ini, aku tidak bisa menahannya lagi walau sehari. Aku pamit. Pangeran, dia jelas-jelas bersemangat untuk menikahi Anda. Menurut pandangan bawahan ini, Putri Yuan masih sayang mendalam pada pangeran. Baru saja di kamar. Apakah dia bersikap lancang terhadap Anda? Diam. Anda menjatuhkan pria kotor itu, lalu pribadi tawarkan tubuh pada dia. Bukankah itu karena Anda tidak ingin pria lain mendekatinya? Aku hanya tidak ingin dia berada dalam bahaya. Racun api es ini adalah raja dari 10.000 racun. Dupa tidur dan racun biasa. Semuanya tidak efektif melawanku.
Dia dan aku telah membentuk aliansi. Karena itu, aku harus campur tangan selamatkan dia. Bawahan ini telah mengikuti pangeran begitu lama. Belum pernah lihat pangeran perlakukan wanita dengan dedikasi seperti itu. Hentikan omong kosongmu. Cepat pergi dan cari daftarnya. Saya mematuhi perintah Anda. Muyao, kau selalu berbudi luhur lembut dan penuh hormat. Mengapa kau ucap kata-kata tak berperasaan? Berbudi luhur lembut dan penuh hormat. Aku melakukan itu untuk menjaga kebaikan yang lebih besar dan untuk menjaga kehormatan. Karena kau mengkhianatiku hari ini, aku tidak akan menahannya lagi. Pei Yuan ingin naik tahta sebagai kaisar dan tidak boleh kekurangan dukungan dari adipati negaramu. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi. Persekutuan pernikahan Pangeran Yuan dan keluargamu dianugerahkan oleh Putra Langit. Jika mereka ingin berpisah, mereka harus minta dekret kekaisaran dari Baginda. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai lelucon? Tepat sekali. Muyao, ibu tahu kau telah menderita keluhan dan akan segera membalaskan dendammu. Wanita keji itu mengapa kau tidak cepat berlutut dan meminta maaf kepada putri? Pangeran, aku mengandung darah dagingmu. Bagaimana Anda tega melakukan ini? Kau selalu andalkan mengandung darah dagingku untuk melakukan perbuatan jahat dan menyakiti istriku. Satu periode 2 jam tidak cukup. Aku perintahkan kau berlutut 2 kali 2 jam. Xiao Wan, hentikan mimpi tak realistismu untuk menjadi putri. Jika kau berani menyimpan niat jahat lebih lanjut, The film was jangan translated salahkan kediaman and Pangeran Yuan tak narrated by toleransi M padamu. Media. Tinggalkan ibunya pertahankan anaknya. Rasakan. Wanita jahat semacam ini tidak pantas memiliki anak, seorang selir yang berani menghina putri. Seharusnya sudah dijual. Anda tidak bisa menjual saya. Saya berstatus rakyat biasa, bukan dari status rendahan. Bahkan putri tidak bisa menjual selir rakyat biasa. Xiao Wan, dulu orang tuamu kirim kau ke rumah bordil, dan kau hampir mati di ranjang. Tepat pada hari pernikahanku yang agung, aku mendengar tangisan putus asamu meminta bantuan. Aku mengenakan pakaian pernikahanku dan bergegas masuk untuk menyelamatkanmu. Aku menerimamu sebagai saudara angkatku dan membawamu ke kediaman Pangeran Yuan ini. Apa? Jadi Nyonya Xiao adalah wanita dari rumah bordil, membalas kebaikan dengan permusuhan. Bagaimana Pangeran Yuan suka orang seperti ini? Kakak, Wan tahu dia salah. Kakak, saya mohon jangan isir saya. Adikku tersayang, bagaimana mungkin aku mengusirmu? Aku harus menahanmu di sini untuk dikubur hidup-hidup bersama Pangeran Yuan. Apa yang kau katakan? Daftar itu sudah ada di tangan. Para tamu terhormat, masalah keluarga hari ini sudah selesai. Mari kita lupakan peristiwa masa lalu. Jangan biarkan perusak suasana ini. Merusak perjamuan ulang tahun Ibu Selir. Ibu Selir silakan. Berdirilah untukku. Muyao ini selalu sangat patuh padaku, menundukkan kepalanya dalam kepatuhan. Mengapa dia menjadi seperti ini sekarang? Benar. Daftar yang kau curi hari ini. Sudahkah kau selesai menyalinnya? Saya sudah selesai menyalinnya. Mohon putri ambil kembali yang asli. Jangan biarkan Pangeran Yuan menemukannya. Lihatlah semua orang. Orang ini adalah seorang pembunuh yang dilatih oleh Pei Yuan. Besok siang, di Istana Terlarang Kekaisaran, dia akan membunuh Pangeran Raja. Besok mereka adakan perjamuan besar untuk semua pejabat. Pei Yuan berniat untuk turun tangan secara pribadi, melenyapkan pembunuh itu, dan memenangkan hati Kaisar. Pei Yue, kau harus membuat pengaturan sebelumnya, dan mencuri semua jasanya. Dari zaman kuno hingga sekarang, jasa terbesar tidak lain adalah menyelamatkan Kaisar. Jika kau dapat menyelesaikan tugas ini pada saat ini, maka kau pasti akan mendapatkan kembali hati Kaisar. Karena itu masalahnya, aku akan pamit dulu. Tangkap dia. Aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Mengapa kamu membantuku?
Karena kau menyerupai kenalan lamaku. Siapa? Seseorang yang membuat janji padaku. Tetapi tidak menepati janji itu. Seseorang yang tak pernah terdengar kabarnya. Pei Yue, berjanjilah padaku, kau tidak boleh melanggar janjimu. Jika kau berhasil naik tahta nanti, kau harus jalankan pemerintahan bijaksana dan peduli rakyat, menguasai dunia. Dan bagaimana denganmu? Aku akan mengembara hingga ke ujung bumi. Jaga dirimu. Pangeran, jika seorang nona muda memberitahu pangeran bahwa Anda terlihat akrab dan lembut, seolah bertemu kenalan lama saat pandangan pertama, dia pasti memiliki perasaan terhadap pangeran. Dalam kata-katanya, semua ungkapkan kasih sayang mendalam pada tuan Anda. Tampaknya ada harapan untuk detoksifikasi Anda. Kebodohan belaka. Aku tidak pernah menyerah mencari Yao Nian. Di dunia ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Kemana Anda akan pergi? Pangeran, fajar hari ini sungguh indah. Hamba akan pergi keluar dan melihat. Pangeran ini telah kehilangan sebuah daftar. Apakah Anda mencurinya? Rumah ini telah dirampok, emas, perak, dan permata. Jika diletakkan di sini, mereka tidak akan mencurinya. Mengapa mereka malah mencuri buku catatan? Mengapa buang kata omong kosong dengannya? Anda tidak mencurinya. Jika Anda tidak mencurinya lalu, mungkinkah itu lari kepada Anda dengan sendirinya? Bicaralah. Siapa yang menghasut Anda? Kakak, siapa sebenarnya kekasih zinamu? Mungkinkah Pei Yue? Buktinya jelas. Jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya. Baiklah Mu Yao. Sudah ku bilang, mengapa kau begitu tidak biasa akhir-akhir ini? Ternyata kau ingin memberontak. Pangeran, di kediaman pangeran ini, dari paviliun dan menara, hingga kuas tinta kertas dan batu tinta. Barang apa yang tidak diurus oleh hamba? Hamba ada di sini di rumah hamba sendiri, mengambil buku catatan. Bagaimana itu bisa disebut mencuri? Omong kosong. Buku catatan ini sama sekali tidak biasa. Untuk apa Anda mengambilnya? Hamba mengambilnya untuk mencoret-coret. Pangeran lihat, di atas ini, hamba bahkan menggambar potret kalian berdua. Lihatlah. Bagaimana? Dua kura-kura besar ini. Apakah mereka mirip kalian berdua? Anda berani mengejek pangeran ini. Kura-kura dewa melambangkan umur panjang. Aku punya niat baik, mengharapkan berkah bagi kura-kura jantan dan betina. Mengapa kau menjadi bermusuhan? Tutup mulutmu, kau mengutuk orang dengan begitu vulgar. Siapa yang tidak tahu? Kura-kura jantan dan betina di rumah bordil niat musim semi. Makna apa yang mereka bawa? Jadi itu kebenarannya. Adik perempuan, kau terlalu lama tinggal di rumah bordil niat musim semi, sehingga pengetahuanmu luas. Kakak ini, yang pengetahuannya terlalu terbatas. Kau. Paduka dia mengejek selir ini. Pengawal, bawa putri dan kunci dia di gudang kayu. Tunggu sampai pangeran ini kembali dari perjamuan. Saya akan mengurusnya nanti. Mengerti? Sama sekali tidak boleh membiarkan dia masuk istana. Aku harus mengulur waktu untuk Pei Yue. Jangan kemari. Tenanglah, Paduka, tenanglah. Mu Yao, apa yang Anda lakukan? jangan datang kemari, pangeran. Kakak mohon tenang. Sekarang sudah larut. Wan Er, Anda harus berusaha bertahan. Mu Yao menganggap Anda sebagai adik perempuannya sendiri. Dia tidak akan menyakiti Anda. Apakah itu benar? Pangeran, jangan tinggalkan saya. Mu Yao gila. Dia akan mengambil nyawaku. Dia pasti akan mengambil nyawaku. Pangeran ini memiliki urusan penting yang harus dihadiri. Saya tidak bisa tidak pergi. Pangeran, Pei Yuan, kau menyamar sebagai orang lain dan menipuku untuk menikah, dan bahkan meracuniku. Apakah kau tidak takut akan pembalasan?
Anda sudah tahu segalanya. Pai Yuan, kau hanyalah orang yang suka menipu dan menyombongkan diri. Hanya seekor hama. Jika kau berani melangkah lagi, aku akan membongkar semuanya. Perbuatan kotor. Dari kediaman Pangeran Yuan ini kepada dunia. Karena Anda sudah tahu segalanya. Pangeran, Silakan mundur dulu. aku tak sangka setelah terlahir kembali, aku masih akan kehilangan nyawaku di bawah pohon ini. Anda akan kehilangan nyawa namun masih menantang. Dekret kekaisaran telah tiba. Berdasarkan mandat langit, Kaisar memutuskan Pangeran ketiga Pei Yuan lebih suka selirnya daripada istri utama. Kebajikannya cacat. Dia dihukum dengan penyitaan tunjangan setengah tahun dan dikurung di kediamannya selama setengah bulan. Putri tertuamu boleh membatalkan pernikahan. Mulai hari ini, setiap pihak bebas dari kontrak pernikahan, tidak lagi terikat. Dan semua keluhan dihapuskan. Hormati ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana Kaisar keluarkan titah seperti ini? Itu Anda, nonamu. Pangeran menggunakan jasanya karena melindungi Kaisar untuk meminta dekret kekaisaran untukmu. Dekret yang mengizinkan pembubaran pernikahan. Dia telah berhasil. Jasa melindungi Kaisar digunakan untuk membantuku lolos dari kesulitan ini. Sungguh kalian berdua memiliki hubungan terlarang. Muyao, berhentilah memiliki khayalan yang muluk-muluk. Dia hanya memiliki rencana lain. Bagaimanapun dia adalah seorang pangeran. Bagaimana mungkin dia memperhatikan Anda, seorang wanita yang dibuang? Jika Anda sengaja menentang saya, hari ini, tidak ada satupun dari Anda akan meninggalkan kediaman Pangeran Yuan hidup-hidup. Apa yang dia rencanakan? Pangeran, suara lonceng ini terlalu akrab. Ini buruk. Itu adalah lonceng penyedut jiwa dari negara di. Kekuatan internalmu tidak cukup. Tutupi telingamu. Kau bandit dari negara di. Beraninya kau melakukan perbuatan jahat di wilayah Daiyenku. The film was translated and narrated by M Media. Hanya membawa satu bawahan, namun berani menerobos masuk ke kediaman pangeran. Muyao, ambil nyawa Pei Yue. Muyao. Muyao. Muyao dia. Hidup adalah milikku. Mati dia juga hantu milikku. Kakak kelima. Meski Anda pernah jadi paling berani di 3 pasukan, sekarang Anda hanyalah seorang yang lumpuh. Bahkan seorang wanita yang memegang pedang bisa menghabisi Anda. Nonamu berhenti. Berhenti. Pangeran, tolong berhenti. Anda bisa berdiri sekarang. Muyao, pedangmu telah diarahkan ke arah yang salah.
Bagus sekali Anda Peiyue. Anda berani berpura-pura cacat selama bertahun-tahun. Serang bersama. Jangan biarkan dia pergi hidup-hidup. Tombak datang. Hati Buddha roh kembali ke tempatnya. Teknik tombak yang sungguh tiran. Pangeran Yue memiliki kekuatan dewa dan iblis. Teknik tombak tak tertandingi di bawah langit. Siapa yang bisa melawannya? Serang kalian semua maju menyerang. Teknik tombak Pangeran Yue tak terkalahkan. Tiada yang bisa menandingi. Agung tak terkalahkan. Kita semua kehilangan nyawa kita. Mengapa kau tidak maju? Eksekusi dia untukku. Pangeran Yuan Peiyuan berkolusi dengan pasukan musuh. Bersekongkol dengan musuh mengkhianati dinasti Yin Agung. Kau. Kakak kelima. Aku adalah kakak laki-laki MO. Beraninya kau melakukan pembangkangan. Dia tidak berani, tetapi saya berani. Gada emas milikku ini. Adipatimu kakek Muyao. Juga disebut cambuk pemukul pangeran. Dianugerahkan oleh mendiang kaisar. Apa yang ingin kau lakukan? Di atas ia memukul penguasa yang bodoh. Di bawah ia memukul pejabat yang korup. Kamu, pengkhianat yang berpihak pada musuh itu. Adipati tua, penjahat itu sudah kehilangan nyawanya. Jangan memfitnah orang lain. Menyembunyikan pengkhianat di rumah tangga. Memanjakan selir, meninggalkan istri utama. Mempermalukan kehormatan keluarga muku. Semua pantas dipukul. Aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti memukul. Aku akan memukul makhluk jahatmu itu sampai mati. Berhenti memukul. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti memukul. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti memukul. Tolong berhenti memukul. Berhenti memukul. Kakek, Bertahun lalu kamu menikah dengan kehormatan besar. Sekarang, kamu juga harus pergi dengan cara yang bermartabat. kakek. Anak bodoh. Dianiaya. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Bahkan jika kakek harus mengorbankan nyawa tua The ini, film was aku tidak harus translated mematahkan and kakinya narrated by M. untuk meredakan Media. amarahmu. Kakek sifatmu teguh. Itu karena Muyao sendiri gagal melihat orang dengan jelas. Kau tidak bisa disalahkan. Akulah yang melibatkan keluargamu. Anakku, kamu telah menderita. Ayo pergi. Pulanglah bersama kakek. Gelar putri yang tidak berharga ini. Tidak masalah jika kamu tidak memedannya. Pergi. Kakek tunggu. Muyao. Mungkinkah kamu enggan meninggalkan kediaman Pangeran Yuan yang bobrok ini? Kakek. Karena Kaisar telah mengeluarkan dekret. Mengizinkanku untuk bercerai. Maka aku harus mengambil semua. Mas kawin kediamanmu. Mas kawin itu. Mas kawin Muyao. Bernilai 5 kota. Jangan biarkan dia bawa mas kawin itu. Muyao. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Selama kau meninggalkan kediaman Pangeran Yuan ini, kau akan menjadi seorang wanita yang diceraikan. Yang mempermalukan keluargamu adalah kau. Mari kita lihat siapa yang berani menikahimu nanti. Kau harus memikirkan ini secara menyeluruh. Siapa bilang tidak ada yang menginginkannya? Pangeran kelima kita bersedia melamar nonamu.
Pangeran, Anda telah menyembunyikan diri selama ini. Malam ini untuk melindunginya, Anda telah ungkapkan semua kemampuan. Jika pangeran telah tergerak, maka cepatlah sampaikan pikiran Anda. Beraninya kau? Aku Hera, mengapa kau minta surat cerai? Ternyata, kau sudah lama mendambakan kakak kekaisaranmu. Muyao, kau itu, wanita yang diceraikan dan ditinggalkan. Dia bersedia menikahimu, bukankah? Karena dia mendambakan mas kawinmu. Diam. Kau jalan keji. Kau berani memukulku. Peye, kau yang seorang pangeran, namun pergi dan menikahi kakak kekaisaranmu sendiri. Apakah kau tidak takut menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota? Jika kamu mengucapkan kata lain, aku akan memotong lidahmu. Kau berani melakukan pembangkangan demi dia. Aku adalah kakak laki-laki MU. Apa nilainya? Dia adalah arsenik bagimu. Tetapi dia adalah nektar manis bagiku. The film was translated and narrated by M Media. Nonamu. Aku mengagumimu. Maukah kamu menikah denganku? Untuk menjadi putriku Yul. Peye, kau berani mendambakan kakak iparmu. Muyao, kau berhenti di situ. Muyao, kau berhenti untukku. Berhenti untukku. Ini semua adalah hadiah pertunangan. Saya meminta Adipati Tua untuk sudi menerimanya. Pio ini benar-benar gila. Dia hanyalah Muyao yang tidak penting. Mengapa dia pantas mendapat begitu banyak hadiah pertunangan? Ini adalah mutiara bercahaya malam. Nonamu benar-benar memiliki pengetahuan yang baik. Ini adalah rampasan peran ketika pangeran kita berkampanye di Bijian dan memperolehnya. Pohon garang ini. Orang tua ini baru pertama kali lihat seumur hidupnya. Ini adalah busur ilahi. Kembalikan. Konon Pangeran Yue pernah secara pribadi mengambil nyawa seekor naga perbatasan Bijian dan menggunakannya untuk membuat busur ilahi. Ternyata cerita ini benar. Itu hanyalah seekor naga banjir. Panah ini sungguh luar biasa. Itu terbuat dari besi dingin luar ruangan. Sangat tajam. Tidak ada yang tidak bisa ditembus. Nonamu, pangeran kita dalam mengejar Anda, telah mengeluarkan barang-barang yang paling berharga, disimpan di dadanya, dan mempersembahkan semuanya. Kasih sayang yang tulus ini, langit dan bumi menjadi saksi. Kau demi wanita ini, benar-benar telah menghabiskan semua sumber dayamu. Kau apa yang ingin kau lakukan? Kau tak tahu malu. Menjauhlah. Pei Yue, kita hanya melakukan pernikahan palsu. Mengapa perlu kemewahan seperti itu? Sepanjang hidup benci dan sayang terpisah. Terima kasih kepada nona sulungmu karena salah menyayangiku. Ketika aku sedang dalam kesulitan, kamu masih bersedia membentuk aliansi denganku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Baiklah. Kalau begitu, Pangeran Yue telah menunjukkan ketulusan. Aku tidak boleh tidak sopan. Pelayan, bawa semua mas kawinku. Dari kediaman Pangeran Yuan ke kediaman Pangeran Yue. Bawa semuanya. Ini tidak dapat diterima. Jangan tinggalkan satu barang pun. Barang ini. Dan yang ini juga. Semua barang ini adalah mahar nonamu. Cepat singkirkan semuanya. Anda tidak bisa membawa mereka pergi. Berikan padaku. Kau berikan padaku. Kalian semua keluar dari sini. Perhiasan-perhiasan ini seharusnya sudah lama dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kau bajingan murahan. Ada juga barang ini.
Kau. Di mana pedangku? Pedang apa? Saya tidak tahu. Nonamu, mahar yang tercantum dalam buku besar upacara ini, semuanya telah diperiksa dan diverifikasi. Silakan bawa semuanya, ya Putri Yua. Putri Yua. Hentikan. Pedang itu tidak ada dalam buku catatan upacara. Ambil saja di hari lain. Tempat terkutuk ini. Aku tidak bisa tinggal di sini sehari lagi. Pergi. Ayo pergi. Pergi. Mu Yao. Pedangmu bernilai kota-kota. The Namun film tidak was tercatat dalam translated daftar upacara. and narrated Tentu saja by itu M. milikku. Media. Kalau begitu hari pernikahan, Harus dipilih pada hari dan bulan yang baik. 3 hari dari sekarang adalah hari yang baik. Bawahan Anda sudah memeriksa kalender. baiklah. 3 hari kemudian, kediaman adipatimu. Menanti kedatangan Pangeran Yue menjemput pengantin. Muyo, ayo kita pergi. Aku akan membawamu. Pangeran, ketika Anda mengenakan pakaian pernikahan ini, bahkan alis dan mata Anda jauh lebih tampan. Mulut manis. Tugas menjemput pengantin wanita. Apakah semuanya sudah diatur dengan benar? Tugas ini ditangani oleh bawahan Anda. Mohon yakinlah. Bagus. Kalau begitu mari kita berangkat. Pangeran, tidak ada yang bisa membujuknya. Mohon cepat pergi dan lihatlah. Pangeran, mengapa Anda peduli dengan hidup atau matinya? Hari baik ini tidak boleh ditunda. Tidak. Aku masih sedikit khawatir. Mari kita pergi ke sana dan lihat dulu. Orang yang paling mencintai saya di dunia ini. Di kehidupan sebelumnya terlibat karena saya. Tidak boleh kehilangan kedamaian. Di kehidupan ini, tak biar Anda menderita ketidakadilan. Kakekku tersayang. Mu Yao tidak menikah untuk pertama kalinya. Mohon yakinlah. Kali ini, saya menikahi pria yang baik. Muyao. Kamu sudah sangat menderita di kediaman Pangeran Yuan. Kakek merasa malu di hati. Sekarang kamu menikah lagi dengan pengantin pria idaman Ebo. Tentu saja aku harus mengerahkan segala upaya. Adipati tua, Nona Sulung, seseorang telah tiba di luar. Ada orang lain yang datang. Ya, Bukan hanya ternak seseorang kan. Bukan juga hanya seseorang yang datang berkunjung kan. tidak. Itu adalah iring-iringan kereta kuda, menabuh gong dan genderang, menuju kediaman adipatimu kita. Bagus. Jam baik telah tiba. Pangeran Yue telah datang menjemput pengantin. Muyao, cepat kembali ke kamarmu. Kenakan cadarmu. Ya, Kekacauan apa yang kau timbulkan? Xiaowu. Apakah kau melupakan janji kita? Jika kau berniat menikahi wanita lain, lalu apa arti hidupku? Paling buruk aku akan mengakhiri hidupku saja. Yao Nianku pernah bertarung melintasi Jia Yuguan, gagah berani dan jujur, berani mencintai dan berani membenci, berani bertindak tanggung akibat. Mengapa kau hanya tahu caranya, menangis bikin masalah, dan mengancam bunuh diri? Ini buruk, aku berlebihan dalam berakting. Dia mencurigaiku sekarang. Aku benar-benar tidak tahan. Kau pergi dan menikahi wanita lain. Xiaowu, kau tidak diizinkan pergi kemanapun The film hari was ini. translated Tolong tetap di and sini dan narrated temani by Yao M. Niang ya. Media. Dari mana datangnya hal sial ini? Apa kau tidak punya mata? Beraninya kau menerobos masuk ke kediaman adipatimu. Pengawal, usir mereka semua untukku. Aku dengar Nona Sulungmu akan menikah hari ini. Pangeran khusus datang sampaikan selamat. Hei Yuan, kenapa kamu?
Hari ini orang tua adakan acara gembira. Aku tidak ingin bertemu denganmu dalam konflik. Tahu terbaik cepat pergi. Adipati tua. Pangeran ini pernah memanggilmu, kakak beberapa kali. Datang ke sini hari ini untuk memberi selamat padamu. Namun kau begitu kasar. Itu benar-benar membuat orang berkecil hati. Pengawal. Persembahkan hadiah ucapan selamat. Lanjutkan memainkan musik, lanjutkan menari. Binatang buas. Kembalilah ke istana Pangeran Yuanmu dan berkabung. Beraninya kau memanggil pangeran ini binatang buas. Ayah pangeran ini adalah kaisar yang berkuasa. Dan ibunya adalah selir. Menghina keluarga kekaisaran adalah kejahatan yang dapat dihukum pancung. Adipati tua, siapa yang kau ingin pangeran ini tangisi? Berani bilang pangeran siapa ditangisi? Berdukalah atas gundi kesayanganmu. Berdukalah atas anak harammu. Berdukalah atas sumber kehidupanmu yang tidak berguna. Berdukalah atas hati dan nyali busukmu yang gelap. Kau. Saya sejujurnya. Ini tidak dianggap sebagai kutukan, bukan? Mengingat kembali tahun-tahun itu, kau juga mengenakan gaun pengantin merah cerah dan menikah ke kediaman Pangeran Yuan, Muyao. Meskipun takdir kita terputus dan kasih sayang kita hancur, seorang pria bisa menikah lagi. Seorang wanita bisa menikah lagi. Tidak pernah dikatakan bahwa kau tidak bisa menikahiku lagi. Pangeran ini sudah lama berkata, tidak ada yang mau menikah. Wanita terbuang semacam ini. Lihat. Waktu baik telah berlalu. Peiyonmu masih tidak tahu di mana dia berada. Bersenang-senang dengan bebas dan bahagia. Peiyue, mungkin kamu tak setia, tak tahu terima kasih. 3 hari kemudian, kamu harus datang. Baiklah. Tunggu aku. Baiklah. Meskipun menikah sehari, ikatan bertahan 100 hari. Sebelumnya pangeran ini salah. Pangeran ini sudah mengusir Xiao Wan keluar dari kediaman Pangeran Yuan. Katakan padaku, bisakah kita suami dan istri berdamai? Apakah ini ketulusanmu dalam mencari perdamaian? Selama kamu setuju untuk berdamai dengan pangeran ini, mereka akan segera berganti jubah merah dan memainkan musik gembira. Mulai sekarang, kediaman Pangeran Yuan akan tetap diurus olehmu. Pangeran warisi garis agung masa depan. Kamu akan menjadi permaisuri. Kamu dan pangeran ini akan memerintah negeri bersama. Menyatukan wilayah. Mewarisi garis keturunan agung. Apakah kamu bahkan pantas? Pangeran ini disukai oleh Baginda. Mewarisi posisi putra mahkota hanya masalah waktu. Apa yang membuatku tidak layak? Sebagai seorang suami, kamu tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak setia dan melupakan kebenaran. Sebagai seorang pangeran, kamu berkolusi dengan suku asing, bersekongkol untuk mengkhianati negara. Orang yang tidak tahu malu dan kurang ajar sepertimu. Khawatir, kamu tak mengerti jadi manusia benar. Namun kamu masih ingin menjadi kaisar. Saya dulunya adalah wanita di Jiayuguan yang tidak ada yang berani sentuh. Setelah menikahimu, saya ditindas sampai pada titik meninggal secara tragis di kamar dalam. Sungguh konyol. Aku tidak percaya dia berani menyakitiku. Kamu menikah begitu cepat. Bukankah itu untuk mengujiku? Untuk melihat apakah aku masih peduli padamu? Memang kamu masih menyimpan perasaan untuk pangeran ini. Mengambil nyawamu akan terlalu mudah bagimu.
Xiaowu, kamu kalah lagi. Kamu berani memukulku. Haruskah saya memilih hari untuk Amihmuko LMO? Saya memberitahumu, jika kamu berani memanggil nama saya lagi di masa depan, setiap kali saya bertemu denganmu, saya akan memukulmu sekali. Pangeran ini adalah dari keluarga kekaisaran. Kamu hina raja, aku akan. Apa yang kamu inginkan? Ingin musnahkan 9 generasi kerabat saya. Bukankah pangeran ingin berdamai dengan saya? Seperti cermin yang pecah diperbaiki. Ada apa? Bahkan penderitaan si kecil ini, kamu tidak bisa menanggungnya. Kemarahan saya belum mereda. Sepertinya, bagaimana mungkin pangeran bisa berdamai sekarang? Kamu berani lagi. Pangeranmu ingin berdamai dengan saya. Lanjutkan memainkan musik. Mainkan musik gembira. Pai Yuan, inilah yang kamu berutang padaku. Hentikan pemukulan itu. Pangeran, kamu terlalu lemah. Kembalilah dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Lalu datanglah temui saya untuk berdamai. Cepat-cepat tangkap dia. Siapa yang berani? Mulai hari ini, Mu Yao adalah putri Yue. Siapapun yang berani menyentuhnya adalah musuhku Pri Yue. Setelah penderitaan yang panjang, akhirnya tiba. Tugas duniawi dan hubungan dekat. Aku datang terlambat. Kau tidak diizinkan pergi kemanapun hari ini. Maukah kau tinggal dan menemani Yao Niang? Pei Yue, apa yang kau lakukan? Nyonya Xiao, kau adalah selir kakak ketigaku. Perkataan tindakanmu hindari curiga. The film Setelah was 4 jam, translated and titik tekanan dilepas narrated by otomatis. M-Media. Pei Yue, kau. Lepaskan aku. Aku tidak tahan lagi. Pei Yue, kau. Kau bajingan. Mu Yao. Pei Yue. Kalian semua. Kalian tak hormat orang tua. Memukul kakak penghinaan terhadap raja. Pangeran ini pasti tidak akan mengampuni kalian semua. Dari mana datangnya pencuri kecil ini? Berani menyamar sebagai Pangeran Yuan. Kakak ketigaku saat ini dikurung di kediamannya. Bagaimana mungkin dia bisa dengan santai pergi keluar? Mungkinkah dia berani secara terbuka menentang dekret kekaisaran? Memang, pangeran di sini paling membenci anak-anak yang tidak patuh. Jika pangeran menjadi marah, itu tidak hanya akan menjadi pukulan. Sesederhana itu. Apakah yang dipukuli pada akhirnya adalah Pangeran Yuan atau pencuri kecil itu? Pikirkan baik-baik sebelum kau menjawab. Entah mengakui kekalahan atau menentang dekret. Pilihlah sendiri. Mundur. Anggap saja kamu beruntung pencuri kecil karena kamu lari cepat. Jika besok di Sungai Parit ada satu mayat lagi, maka anggaplah itu kemalangan dirinya sendiri. Karena dia adalah pencuri kecil, maka aku juga harus pergi dan menendangnya sekali. Pei Yue. Mu Yao adalah mutiara di telapak tangan orang tua ini. Kamu harus bersumpah kepada langit bahwa kamu mencintai anak itu dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Ya, Tuanku, Anda tidak perlu. Jangan lewatkan waktu yang baik ini. Kita hanyalah sekutu yang saling memanfaatkan satu sama lain. Setelah Pei Yuan naik tahta, keluargamu yang telah membantu kaisar baru, kakak bisa menikmati sisa tahun dengan damai. Apa ini pembicaraan tentang cinta dan romansa? Setelah terlahir kembali, mengapa masih mengharapkan hal-hal yang sudah terlihat jelas di kehidupan sebelumnya? Sungguh konyol. Xiaowu, ambil pedang saya. Pergi bertarung pertempuran menang. Yao Nian tunggu aku.
Mu Yao. Apakah kau benar-benar tidak pernah mengunjungi Jia Yuguan? Tidak akan pernah. Racun api dingin di dalam tubuh pangeran. Kebetulan dapat menangkal racun jahat putri. Selama Yen dan yang kedua belah pihak menyatu, menggunakan racun untuk mengobati racun. Dalam kata-katanya, dia mengungkapkan kasih sayang yang mendalam padamu. Kamu punya harapan detoksifikasi. Xiao Wu. Xiao Wu. Kau baru saja memanggilku apa? Dia adalah Yao Niang. Pangeran. Xiao Wan-er, mengapa kamu di sini? Ini adalah takdir. Pangeran dan aku, Jeti kekasih kecil sejak muda. Kakakku dan aku. Kasih sayang kami juga tidak dangkal. Pei Yue, apa maksud semua ini? Mu Yao. Aku akan menjelaskan masalah ini kepadamu nanti. Kakak, Pangeran sendiri yang mengundangku ke sini. Pei Yue, apakah perkataannya benar? Ya, Wan-er tahu bahwa Pangeran memilikiku di hatinya. Kakak, kami selalu mencintai pria yang sama. Mungkin sejak lahir. Sudah ditakdirkan bahwa kita berdua akan melayani satu suami. Aku bernasib buruk. Ditakdirkan untuk menjadi bawahan dan menjadi selir. Kakak akan menyayangi adik. Bukan begitu? Wan-er, kakak perempuan tentu saja akan mencintaimu. Katakan padaku seberapa besar aku mencintaimu. Tamparan dariku ini, orang lain tidak pantas menerimanya. Kau benar-benar. Tahun itu setelah aku dan Pangeran putus. Aku dijual ke The rumah film bordil was oleh orang tuaku. translated and narrated by M. Jatuh ke Media. dalam kehidupan yang penuh kemaksiatan. Tidak seperti kakak di sini, Nona muda bangsawan keluarga terkemuka. Untuk meremehkanku. Itu wajar saja. kau bahkan dijual ke rumah bordil. Ada apa? Apakah kamu patah hati? Aku hanya bertanya dengan santai. Xiao Wan-er, keahlianmu dalam merayu pria telah meningkat pesat. Kisah tentang kekasih masa kecil ini, kamu mengarangnya bukan? Benar kakak. Aku hanya berpura-pura. Tapi Pei Yue dia mempercayainya. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Priamu selalu sangat mempercayaiku. Pei Yuan juga sama. Pei Yu juga sama. Wan-er, anak di perutmu. Bukan anak Pei Yuan kan? Bagaimana kau tahu? Kakak, mengapa kau mendorongku? Mengapa kau ingin mengambil nyawa anak itu? Yang aku hargai,
Aku tidak aku. Aku tidak. Aku pangeran lihat dengan mata sendiri. Wanita kejam kau. Kamu sendiri tidak bisa melahirkan anak. Namun kamu berani menyakiti keturunan pangeran. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak sengaja keguguran. Dan kemudian menyalahkanku. Dalam kehidupan ini, aku harus membuatnya menanggung akibatnya sendiri. Xiao Wan Er. Awalnya, aku berniat membiarkan Pei Yuan memakai tanduk selama beberapa hari lagi. Suami dicurangi beberapa hari lagi. Tapi sekarang, kamu segera kembali ke kediaman Pangeran Yuan. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Benar sekali. Kalian berdua saling mencintai. Hilangkan bencana bagi rakyat. Pangeran, kakak perempuan sangat membenciku. Maka aku akan pergi sekarang. Mu Yao, dengarkan penjelasanku. Kamu juga keluar. Separuh hidupku aku telah mengembara. Disalahpahami oleh orang lain sudah menjadi hal biasa. Tapi mengapa ketika disalahpahami olehnya? Dadaku terasa seolah pisau tumpul menggoresnya. Rasa sakit yang The sunyi film mekar. was translated and narrated by M Media. Mengapa Pei Yu belum mengejarku? Dia mencari Yao Niang selama 10 tahun. Dia pasti tidak akan mudah membiarkanku pergi. Hentikan. Selir mulia. Kau jalan tak tahu malu ini. Berani menyebabkan putraku penghinaan dan aib seperti itu? Katakan. Anak di dalam rahimu. Anak haram siapa dia sebenarnya? Hamba akan membuat kalian semua dicabik-cabik dan diberikan kepada anjing. Selir ini diperkosa dan tidak sengaja berzina dengan pria luar. Selir, selamatkan hidupku. Hamba akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Makanlah itu. Sakit. Sakit sekali. Selir. Bawa benda kotor ini kembali ke kediaman Pangeran Yue. Dan sembunyikan di bawah tempat tidurmu, Yao. Cheng Feng. Bantu aku mengambil sepasang gunting. Ya. Ini. Sekarang bantu aku mengambil botol kosong lagi. Di sini. Cheng Feng. Kemarilah dan pijat bahuku. Cheng Feng. Kamu benar-benar rajin dan terampil. Benar. Berapa umurmu tahun ini? Apakah kamu sudah menikah? Aku sudah menikah. Aku baru menikah kemarin. Mengapa harus kamu? Apa yang bisa dilakukan Cheng Feng, aku juga bisa melakukannya. Selain itu, aku bisa melakukannya lebih baik darinya. Aku bukan kekasih masa kecilmu. Dari mana aku mendapat hak untuk memerintahmu? Kalau begitu kau harus mencari 2 pelayan wanita. Cheng Feng adalah seorang pria. Ada banyak ketidaknyamanan. Terbiasa jelajahi dunia persilatan sejak kecil. Wanita hanya memengaruhi kecepatan aku menghunus pedangku. Pria juga sama. Aku lelah, aku perlu istirahat. Pergi undang tabib Dewa Sun untuk memeriksa nadimu. Bau apa ini? Apakah kau mengubur ampas obat? Hancur.
Aku ketahuan. Gadis ini mengendap-endap. Apa yang dia lakukan? Ini tidak baik. Cheng Fan cepat pikirkan solusi. Ada apa? Bencana telah terjadi. Baru saja Putri Selir merasa tidak enak badan. Pangeran suruh saya periksa nadi. Ketika saya tiba di pintu saya menemukan apa yang diminum Putri Selir sebenarnya adalah obat untuk menggugurkan anak. Apel. Menggugurkan anak. Ya. Gawat. Ya Tuhan. Mu Yao. Apakah kau merasa tidak enak badan? Pusing mual. Mengapa dia bertanya sedetail ini? Bagaimanapun gejala penyakitnya, hampir sama. Apakah tidak ada yang ingin kau katakan kepadaku? Tidak, Baiklah, kalau begitu biarkan Tabib Agung Sun memeriksa nadimu. jika tabib Dewa Sun memeriksa The nadiku, film was fakta pura-pura, translated sakit and terbongkar. narrated by M. Tunggu. Media. Ada apa? Apakah kau teringat sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Tidak. Hanya saja aku tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Tidak perlu memeriksa nadiku. Cheng Feng, cari. Ya. Mencari apa? Apa yang terjadi? Pangeran saya menemukannya. Kotak ini terlihat aneh. Apa isinya? Pangeran. Di dalamnya ada. Bicaralah. Itu adalah janin yang terbentuk sempurna. Diperkirakan berusia sekitar 3 atau 4 bulan. Apa? Di bawah tempat tidurku. Mengapa ada hal seperti itu? Aku tidak percaya. Aku ingin melihatnya sendiri. Jangan lihat. Bagaimanapun juga itu adalah darah dagingmu sendiri. Melihatnya pasti akan menyebabkanmu kesakitan. Yang mulia, mungkinkah masalah ini? Salah paham. Diam. Semua orang mundur. Apa yang terjadi hari ini tidak boleh diungkapkan kepada orang luar. Pei Yue. Apakah kamu meragukanku? Mu Yao. Apakah kau masih ingat hari itu, ketika kau secara proaktif datang ke kediaman, menyatakan niat baik kepadaku? Mengatakan kau ingin membentuk aliansi denganku, demi menjadi putri permaisuri Yue. Aku tidak ingin menjadi putri selir Yuan. Aku ingin menjadi putri Yue. Tapi kedua kakiku lumpuh. Tidak dapat menjalankan tugas suami istri. Apakah kau berniat untuk tetap suci seumur hidupmu? Aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Aku bersekutu denganmu, bukan karena aku menginginkan tubuhmu. Menghitung tanggalnya. Kau dan orang di hatimu. Diam-diam mengandung seorang anak. Karena takut kakak ketigaku akan mengetahuinya. Kau datang kepadaku hanya karena aku seorang yang cacat. Sehingga mudah bagimu untuk memanipulasiku. Pei Yue, bukan seperti itu. Kau menanggung penghinaan. Hanya agar kau dan kekasihmu hidupkan kembali hubungan lama. Pei Yue, tenanglah. Dengarkan aku. Apa yang ingin kau katakan? Apakah kau ingin meninggalkan kediaman Pangeran Yue bersama kekasih hidup bahagia selamanya? Aku katakan padamu jangan pernah memimpikannya. Pei Yue, sejak awal pernikahan kita, sudah ada perjanjian. Bahkan jika aku tidak dijebak. Bahkan jika aku benar-benar menggugurkan anak. Apa urusannya denganmu? Apa urusannya denganku? Aku dengan tulus mengabdikan diri padamu. Kau tak punya kasih sayang tulus untukku. Mu Yao, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku minta maaf. Mengapa kamu begitu marah? Seandainya aku tahu, aku tidak akan memancing amarahmu. Kau bodoh. Ini bukan kemarahan. Jelas dia sangat cemburu hingga hampir gila. Apakah kau masih bertemu dengannya? Siapa? Kekasihmu. Aku belum melihatnya selama lebih dari 10 tahun. Benarkah? Lalu mengapa The kau? film was translated and narrated by M. Mungkinkah kau Media. hanya menginginkan seorang anak? Kau bisa saja mencariku. Aku tidak seperti yang dikatakan rumor, bahwa aku tidak dapat menjalankan tugas perkawinan. Omong kosong apa yang kau bicarakan?
Kau wanita jalang yang mengabaikan tugas seorang istri. Aku mendengar semuanya. Yang mulia, kau harus mencampakkan Muyao. Dia hanyalah serigala bermata putih yang tidak bisa dijinakkan. Yang mulia, hanya aku yang benar-benar mengasihani dan peduli padamu. Xiao Wan Er. Kau baru saja masuk ke kamarku, bukan? Aku tidak. Masih berpura-pura. Vas di kamarku ini sengaja diletakkan untuk menjagamu. Konstitusimu sudah istimewa sejak kecil. Kau bersin setiap kali bersentuhan dengan serbuk sari. Serbuk sari di ruangan ini pada dasarnya tidak bisa terbang keluar. Kau diam-diam menyelinap masuk. Dan baru saja kau bersin di luar pintu. Kau bicara omong kosong. Xiao Wan Er. Kotak di kamarku. Kau yang meletakkannya di sana, bukan? Tidak. Tidak. Kau pengganggu yang gigih, yang berusaha mencelakaiku di mana-mana. Hari ini, aku harus membelah perutmu untuk melihat apakah anak di dalam rahimmu masih ada. Pangeran, selamatkan aku. Pukulan ini terlalu akrab. Xiao Wu. Tunggu aku mencabut nyawa Pangeran Yuan. Lalu aku akan datang menemanimu. Ambil pedang saya, dan pergi bertarung dalam pertempuran yang menang. Yaun yang tunggu untukku. Xiao Wu. Xiao Wu. Xiao Wu. Kau masih hidup. Kau masih hidup dan sehat. Karena ironi takdir, kau bahkan menjadi putriku. Kata-kata aneh, apa yang kau ucapkan? Siapa yang kau kutuk? Aku mengalami mimpi yang sangat panjang. Mimpi. Tidak apa-apa. Mu Yao. Aku ingin kau di sisiku. Pangeran. Dia memukulku. Mengapa tanganmu begitu dingin? Apakah kau perlu memukulnya beberapa kali lagi, agar darah mengalir? Pangeran, mengapa Anda seperti ini? Pantas kehilangan nyawanya. Pangeran. Mu Yao diam-diam hamil dengan kekasihnya. Sewenang-wenang gugurkan anak di kediaman Pangeran Yue. Tindakannya jelas membawa bencana bagi kediaman Pangeran Yue. Itu bukan miliknya. Bahkan jika itu miliknya, aku hanya akan mengasihaninya. Apakah pria ini gila? Mohon lepaskan tanganmu dulu. Aku salah paham padanya begitu parah barusan. Jika aku gegabah mengungkapkan identitasku, dia pasti akan sangat membenciku. Masalah ini memerlukan perencanaan jangka panjang untuk dilaksanakan secara perlahan. Ini semua salahku. Mulai sekarang, tidak peduli kapan, aku akan mematuhimu. Kalau begitu kau lepaskan tanganmu dulu. Aku tidak akan mendengarkan. Aku tidak akan mengindahkan permintaan ini. Kau. Gawat. Rencana menabur perselisihan ini tidak berhasil. Jika selir Su menyalahkan. Membawa benda kotor ini kembali ke kediaman Pangeran Yue. Menyembunyikannya di bawah tempat tidur Mu Yao. Pertama-tama menyebabkan pasangan itu bertengkar. Barulah mudah untuk mengalahkan mereka satu persatu. Ya. Selir mulia. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bertahan hidup. Saya, selir ini, akan menemani Kaisar ke kediaman Pangeran Yue. Jika kau tidak berhasil saat itu, jangan salahkan selir ini karena menjadi kejam. Kaisar tiba.
Putra Anda memberi hormat kepada ayahanda Kaisar. Kaisar. Xiaowan Ar wanita celaka itu, bahkan tidak bisa menyelesaikan perbuatan jahat, benar-benar sampah. Pei Yue, kakimu. Kapan sembuh? Melapor kepada ayahanda Kaisar, itu 3 hari yang lalu. Pei Yue, beraninya kau menipu Kaisar. Apakah kau tahu kejahatanmu? Kejahatan apa yang telah dilakukan putramu? Saudara kelima berhenti berpura-pura. Kakimu sudah sembuh beberapa tahun yang lalu. Kamu memalsukan kecacatan untuk menipu dunia, mengizinkan mata-mata dari kerajaan dimasuk ke ibu kota, berniat makar. Mana buktinya? Ayahanda Kaisar tidak akan mengindahkan. Pernyataan sepihak bukan. Ada saksi di kediamanmu. Pengawal, bawa tabib Dewa Sun kemari. Sun Huaimin, kau adalah tabib kediaman Pangeran Yue. Telah mengikuti Pei Yue selama bertahun-tahun. Beritahu kami, kapan kakinya sembuh? Pikirkan baik-baik sebelum kamu bicara. Menipu Kaisar makar tingkat tinggi adalah The hukuman film mati. was translated and narrated by M Media. Melapor kepada Yang Mulia, itu memang 3 hari yang lalu. Kau orang tua celaka, kamu adalah kaki tangan Pei Yue, Pangeran. Biarkan kau rasakan penderitaan, sebelum kau mau katakan sebenarnya. Kaisar. Jika kau tak katakan sebenarnya, Pangeran beri kau 1 tendangan, dan kamu mungkin kehilangan nyawamu. Pei Yuan. Pei Yuen, Kamu, beraninya kamu tepat di depan ayahanda Kaisar, menyerang pangeran ini. Apakah kamu tidak takut akan murka ayahanda Kaisar? ternyata Kaisar bisa melihat seseorang dipukul. Jadi mengapa barusan, ketika kau memukul tabib Dewa Sun, Kaisar menutup mata? Kurang ajar. Pengkhianatan. Mu Yao, kau wanita celaka. Jalang ini. Beraninya kau memukul putraku. Pengawal, ikat dia untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Pei Yue, kau pegang otoritas militer di Bijian. Kakak ketigamu memohon kepada kami agar kau dieksekusi. Aku tidak tega dan menyelamatkan separuh hidupmu. Kau belum tinggalkan niat pemberontakan. Benar. Tanpa izin ayahanda Kaisar. Apakah seorang Pei Yuan yang rendahan berani menyentuhku? Kau disalahkan karena terlalu populer di rakyat. Dan rakyat jelata menghormatimu sebagai Raja Liar. Istana dan alam liar. Bagaimana mungkin ada 2 raja? Aku ingin mengonsolidasikan kekuasaan kekaisaran. Bagaimana aku bisa membiarkan bencana ini tetap ada? Oleh karena itu, selama masa ayahanda Kaisar memerintah, para menteri setia dan individu cakap di istana, semuanya disingkirkan. Keluargamu satu keluarga dengan 2 adipati, juga hanya menyisakan 1 orang, yaitu adipatimu yang telah pensiun ke kampung halamannya, di istana kekaisaran. Hanya ada mereka yang hidup dalam kemabukan. Orang tak berguna abaikan negara dan rakyat. Jangan marah. Jangan marah. Jika kau benar-benar orang yang tidak berguna, kau mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi. Sayangnya, kau tidak bisa dibiarkan hidup sekarang. Keluarkan dekret. Pangeran Yuan Pei Yue meninggal karena penyakit parah. Kami bermaksud menetapkan Pangeran Yuan Pei Yuan sebagai putra mahkota. Terima kasih ayahanda Kaisar. Pangeran. Pangeranku, kediaman Pangeran Yue pengawal kekaisaran bersama dengan pengawal pribadi Pangeran Yuan. Kita sudah di kebun. Kaisar bermaksud menyapu bersih kediaman Pangeran Yue, memotong rumput dan membasmi akarnya, tanpa menyisakan siapapun. Saudara kelima, sejak kamu berusia 12 tahun, sendirian, menyerbu ke medan perang, sejak kamu mengambil nyawa prajurit musuh, kamu menjadi duri dalam mata ayahanda Kaisar, duri dalam dagingnya. 1 gunung tak tampung 2 harimau. Ketika bakat terlihat jelas, bencana pasti akan datang. Pangeranku, kau menjaga perbatasan di garis depan, mempertaruhkan hidup dan mati.
Namun mereka diam-diam merencanakan cara melumpuhkan seni bela dirimu dan merebut otoritas militermu. Sungguh tercela. Peye, bagaimana jika seni bela dirimu tak tertandingi di dunia? Bagaimana jika kamu bergabung dengan Mu Yao? Dalam situasi ini, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tetap tidak bisa mengalahkan raja ini. Tetap saja Pei Yuen ku putra dari permaisuri ini, yang jujur dan berbudi luhur. Setia dan berbakti tiada tara. Hanya Pei Yuan yang dapat mewarisi suksesi besar dan menggantikan tahta kekaisaran. Kaisar anjing, separuh tubuhmu sudah terkubur di tanah. Namun kau masih buta dan berhati gelap, gagal melakukan hal yang benar. Kau berani menghina putra langit. Kejahatanmu tak termaafkan. Benar. Hari ini, biarkan kau saksikan sendiri. Wajah asli putra Kesayang. Kau lihat, justru putra kesayanganmu yang mendorongmu ke arahku. Sungguh orang yang berbudi luhur dan jujur. Sungguh orang yang setia dan berbakti tiada tara. Peye, segera lepaskan selir, menyerah dan diikat. Ini adalah kesempatan yang terakhir yang aku berikan padamu. Ayahanda Kaisar, mohon keluarkan titah celaan diri, turun tahta, dan serahkan kepada yang cakap. Ini juga merupakan kesempatan yang terakhir yang putramu berikan padamu. Sombong beraninya kau melakukan ini tak termaafkan. Saudara kelima kamu berani memaksa Kaisar. Bagaimana jika aku melakukannya untuk berurusan denganmu? 6 hari sudah cukup. Mengapa aku membutuhkan 6 tahun? Dari awal hingga akhir. Lawanku. Tidak pernah kamu. The film was Atas dasar translated apa? and narrated Jelas raja by ini M Media. meracunimu. Raja ini melumpuhkanmu. Jelas raja ini mengalahkanmu. Atas dasar apa kamu meremehkan raja ini? Ayahanda. Sepanjang 6 tahun terakhir. Putra Anda telah mengambil antek-antek Anda. Satu persatu. Dan menghapuskan mereka semua. Omong kosong belaka. Sama sekali tidak mungkin. Mengapa kamu masih berdiri terpana di sana? Ambil tindakan. Tangkap semua pemberontak ini. Pei Yuan, jangan lupa. Ibu selirmu ada di tanganku. Selir tebaklah apakah? Putra kesayanganmu dan suamimu sang kaisar akan menyelamatkanmu. Kaisar selamatkan aku. Pei Yuan selamatkan ibumu. Putra Anda berani mohon dekret kekaisaran. Mu Yao mencoba membunuh ayahanda kaisar dengan niat makar. Musnahkan seluruh klanmu. Selir mulia Su. Korbankan diri lindungi kaisar. Anugerahkan gelar Anumerta Permaisuri. Kebajikan agung dicatat selamanya dalam sejarah. Gunakan ibu kandung tunjukkan kesetiaan. Sungguh putra yang sangat berbakti. Pei Yuan. Aku adalah ibu kandungmu. Aku mengorbankan segalanya untukmu. Kau perlakukan ibumu seperti bidak catur. Sebagai putra mahkota, setia pada penguasa berbakti pada ayam. Jadi apa jika satu wanita dikorbankan? Ya. Kesetiaan pada penguasa, hormat pada ayah. Ayahanda Kaisar Hanbe meminta maaf kepadamu. Dalam keluarga kekaisaran, tak ada ayah anak. Rumah tangga kekaisaran tidak memiliki kekerabatan. Dekret kekaisaran tunjuk pewaris tahta telah keluar. Aku hanya perlu mengambil nyawamu, lalu menjebak Piyue. Dan aku akan menjadi kaisar yang sah. Anak pengkhianat. Aku punya 8.000 pengawal kekaisaran, mengepung kediaman di luar. Mereka lama jurus orang kerajaan Di, dan sepenuhnya disingkirkan. Pei Yuan, kau berani berkolusi dengan kerajaan Di. Kolusi apa? Aku menyebut ini perjanjian damai. Apa yang kau pahami? Aku hanya perlu melenyapkan Pei Yue dan seluruh keluargamu. Nyatakan diri fasal bayar UPT ke kerajaan Di. Hanya dengan begitu kita bisa melindungi kedamaian dinasti. Mengapa dinasti Yin Agung jadi bawahan kerajaan Di? Kau benar-benar binatang buas. Dia demi tahta kaisar, menundukkan kepalanya di hadapan kerajaan Di. Inilah putra mahkota yang kau pilih. Dari 5 pangeran. Aku bilang kau buta dan tersesat.
Namun kau menolak mengakuinya. Kau ingin menghancurkan faksi Pangeran Yue, tapi tanpa diduga. Kau memotong jalan mundurnya sendiri. Kau juga seperti kami yang jatuh dalam keputusasaan. Dan tidak akan memiliki akhir yang baik juga. Tidak. Kita tidak sama. Kau apa yang kau lakukan? Pei Yuan, aku sudah bersiap sejak lama. Sekarang semua penjaga di kediamanmu adalah pasukan keluargamuku. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiang Hou Xiaolong, kalian adalah pengawal pribadiku. Kami para abdi hanya mengakui nonamu. Tahun itu kediaman pangeran mengalami defisit. Menggelapkan dana. Ayah bawahan saya sakit parah. Nanamu yang membayar uangnya untuk mengobati penyakit ayah saya. Istri saya diganggu olehmu setelah kau mabuk. Hanya nonamu yang membalaskan dendam saya. Kami saudara-saudara. Mulai sekarang hanya akan mengabdi pada keluargamu daripada menjadi kacung untukmu, Pangeran Yuan. Kau. Beraninya kau. Singkirkan. Serang. Ini, 50.000 pasukan keluarga Yue telah lama berkumpul di luar kota. Diam-diam mengumpulkan kekuatan, mengambil suara seruling pangeran sebagai isyarat untuk menghadapi semua musuh asing. Pangeran Yuan, terima kasih telah mengumpulkan semua orang. Kita melenyapkan mereka sekali sapuan. Tidak mustahil. Kakak ketiga, bukankah kamu menginginkan tanda komando militerku? Ini adalah tanda komando militerku. Kau benar-benar luar biasa, Pei Yue. Benar-benar penuh tipu daya dan rencana. The film Aku was telah ditipu olehmu translated lagi. and narrated Ayahanda. by M Media. Anda telah kalah. Pei Yuan tidak salah. Pei Yue akan memberontak cepat atau lambat. Aku tak seharusnya sisakan separuh hidupnya. Aku seharusnya ambil nyawanya satu tebasan pedang. Maju? Pei Yue, kau adalah pengkhianat yang mencelakai saudara dan ayahmu. Kau akan dicemooh selama 10.000 generasi. Pei Yuan, sekarang giliranmu. Aku ingin mengirismu 1000 kali. Kematian irisan lambat 1000 sayatan. Aku ingin membalas dendam untuk seluruh klanmu, untuk saudara gugur di pertempuran Beijing. Apakah kau takut? Apakah kau membenciku? Aku akan segera memukulmu sampai hanya ketakutan padaku yang tersisa di matamu. Minggir. Itu senjata api. Pei Yue, Jangan takut. Senjata api itu hanya memiliki satu peluru. kau terluka. Itu hanya luka kecil. Tidak perlu khawatir. Pei Yue, kau berdarah. Pei Yue, kau berdarah. Jangan pedulikan itu. Lihat aku. Perjanjian antara kamu dan aku telah terpenuhi. Sekarang semua sumpah telah terhapus. Mu Yao, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Pedangku. Sebenarnya, Pei Yue. Pei Yue. Mengapa darahnya hitam? Pei Yue. aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku telah mengotori pakaianmu. Tabib Dewa Sun. Tabib Dewa Sun, cepat datang. Tabib Dewa Sun. Ini adalah gejala keracunan. Pangeran kebal terhadap semua racun. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah amunisi. Pasti ada masalah dengan amunisi itu. Itu benar. Amunisi diformulasikan khusus. Ini akan mempercepat timbulnya racun api es. Pei Yue dalam waktu 3 hari pasti akan kehilangan nyawanya. Aku justru ingin dia dikubur bersamaku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hukuman mati irisan lambat. Eksekusi. Pangeran ini tidak takut. Pengawal, cari 10 pria kuat dari kerajaan Di. Perintahkan mereka untuk tidur sekamar dengan Pei Yuan. Jika mereka menolak, cari 10 anjing liar lagi. Bawa dia pergi. Ya, tidak. Jangan, kau wanita beracun.
Meski pangeran mati, aku tak maafkanmu. Peiyue, Aku memiliki mutiara cemerlang. Bersinar di atas. Peiyue. 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 Siapa yang begitu buta? Apakah kamu buta? Bukankah ini pelayan dari keluarga Xiao? Ada apa? Apakah nona muda kaya yang menebusmu dari rumah bordil niat musim semi kami? Sudah tidak membutuhkanmu lagi. Apakah dia mengusirmu? Lepaskan aku. Aku sekarang adalah rakyat biasa. Aku meremehkanmu. Makhluk rendahan macam apa kamu ini? Apa aku tidak tahu siapa dirimu? Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Ayo pergi. Layani tamu untuk nyonya dengan benar. Bagaimana keadaannya? Apakah dia masih menolak menemuiku? Pangeran, mengapa tidak membiarkan putri mencoba? Mungkin penyatuan Yin dan Yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Bagaimana jika gagal? Aku tetap akan kehilangan nyawaku. Dia akan semakin hancur hatinya. Yao Niang telah menungguku selama 10 tahun. Aku tidak bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Bagaimana racunmu, Yao? Pangeran mengambil darah setiap hari, mencampurnya ke dalam makanan dan minuman putri. Upaya yang benar-benar melelahkan. Putri telah pulih sepenuhnya. Kalau begitu baguslah. Saya benar-benar dipaksa di luar kehendak saya. Rambutmu sudah hitam lagi. Metode tabib Dewa Sun memang efektif. Yao Niang, Ada apa? Ada masalah apa? racun api es. Sangat kuat. Aku khawatir hanya dalam 1 kali pengobatan, itu tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Hal yang jahat. Kalau begitu, mari kita lakukan beberapa kali lagi.